Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur summal ladzina rabbihim ya'dilun. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah yang ke-41. Al-Jalil, yang maha segalanya. Kata Al-Jalil tidak pernah disebut dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran menggunakan kata Zul-Zalal. Al-Zalil berasal dari akar kata Al-Zillah yang berarti unta besar. Dari mana ini Al-Zalil kemudian dipahami sebagai sifat dari badan yang besar atau kedudukan yang tinggi atau juga peranan yang penting. Imam Az-Zuzaz mengatakan bahwa Al-Jalal berarti keagungan, sedangkan Syekh Hafiz Hukmi memaknai Al-Zalil sebagai sesuatu yang besar segala-galanya, tak terlawankan oleh selainnya. Allah Al-Jalil adalah zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hal ini ditegaskannya dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 27 hingga 28 yang artinya, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Sifat-sifat keagungan itu menurut Imam Al-Ghazali meliputi maha kaya atau tidak butuh dengan segala sesuatu, maha suci, maha mengetahui, maha kuasa dan lain-lain. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata zalal mengandung isyarat menafikan, seperti bahwa Allah bukan dalam bentuk fisik, tidak butuh, tidak lemah dan sebagainya. Dengan demikian berdasarkan pemahaman ini, berarti makna Al-Kabir, Al-Azim, Al-Zalil berbeda-beda. Sifat Al-Kabir menunjuk kebesaran zatnya, Al-Zalil pada kebesaran sifatnya, dan Al-Azim merupakan gabungan dari kebesaran zat dan sifat yang dinisbatkan kepada jangkauan mata hati. Sebagian ulama menyatakan bahwa Al-Zalil adalah dia yang berwenang memerintah dan melarang, dia yang menampakkan diri kepada makhluknya, tetapi mereka tak mampu melihatnya dengan mata kepala, sebab mata kepala mereka tak mampu menyaksikan keindahan dan kesempurnaan cahayanya. Karena keagungan maknanya itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar memperbanyak doa dengan menyebut nama Al-Zalal. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang berdoa di masjid. Wahai Allah, aku memohon kepadamu bahwa Engkau adalah Zat yang memiliki segala puji. Tiada Tuhan selain Engkau. Engkau Maha Esa, tiada sekutu bagimu. Zat yang menciptakan langit dan bumi, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Rasulullah kemudian menjelaskan, dia benar-benar telah memohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang agung, dan yang bila dia diminta dengannya pasti akan memberi, dan jika dimohon dengannya pasti pula akan mengabulkannya. Saudaraku, sifat dari Al-Zalil yang maha segalanya ini berarti dan mengandung pesan yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kita harus menempatkan Allah di atas segalanya. Allah harus ditempatkan pada kedudukan tertinggi dan utama di atas segala-galanya. Segala hal yang dianggap tinggi dan mulia dalam pandangan keduniawian sesungguhnya rendah dan hina di hadapannya. Begitulah seharusnya kita memandang serta menempatkan Allah dalam kehidupan dunia ini. Karenanya segala sikap dan perilaku kita, keyakinan kita, semuanya harus bersandar dan tunduk pada tentuan Allah sekaligus hanya mengharap kepada keridhoannya. Yang kedua, mari kita jadikan kebahagiaan akhirat sebagai tujuan hidup di dunia. Kehidupan dunia dengan segala kesenangan dan kesengsaraannya hanyalah bersifat sementara atau fana. Apalagi semuanya merupakan ujian bagi manusia. Bagi orang yang menjadikan kehidupan akhirat sebagai tujuan dari kehidupan ini, dirinya tidak akan berkeluh kesah dengan penderitaan hidup dan terlena oleh kesenangan duniawi. Bagi dia semua itu merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Karenanya ia tetap istiqomah dalam menempuh keridhaan dari Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Sifat Al-Jalil ini harus menjadi sumber landasan sikap dan mental kita di dalam kehidupan kita sehari-hari dan berinteraksi dengan siapapun, dengan cara mencintai Allah, lebih mencintai dari segala apapun. Allah harus lebih dicintai dibanding mencintai anak,
mencintai orang tua, mencintai suami istri, serta harta benda, kedudukan, dan sebagainya. Sehingga Allah adalah satu-satunya yang paling dicintai. Lebih mengutamakan ibadah kepadanya daripada sibuk dan asyik masuk dengan segala urusan-urusan keduniawian yang tidak produktif. Lebih memilih hidup sederhana namun berada di jalannya daripada hidup berkelimang harta dan tinggi kedudukan tetapi di atas jalan keburukan. Namun akan lebih baik lagi jika memiliki harta dan kedudukan yang tinggi tetapi harta dan kedudukan tinggi itu bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tetap qanaah dan istiqomah dalam jalannya. Menjadikan kehidupan dunia yang fana sebagai kesempatan memperbanyak amal soleh demi kebahagiaan di akhirat yang kekal. Lebih banyak berbuat, action, tindakan, dan mengharap rahmatnya daripada berangan-angan dan tanpa melakukan sesuatu. Terakhir, mari kita dengar salah satu ucapan dari Greg Philip yang mengatakan, action may not always bring success, but there is no success without action. Usaha mungkin tidak selamanya memberikan kesuksesan atau menghasilkan keberhasilan, akan tetapi tidak ada sukses tanpa tindakan yang nyata. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat Al-Zalil ini kita tempatkanlah Allah sebagai yang maha segalanya. Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita memohon, Allah tempat kita kembali. Kita berharap kepada Allah dan jadikanlah Allah sebagai hal satu-satunya yang menjadi tempat kita berkeluh kesah. Demikian saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.